Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ismail Rizky. Bagi yang baru bergabung silakan di subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan share agar video ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang titik kuasa dan garis kuasa dua lingkaran. Jika pada materi sebelumnya atau video sebelumnya kita udah bahas tentang kuasa titik pada lingkaran, kita lanjut pada materi titik kuasa dan garis kuasa dua lingkaran. Jadi misalkan ada lingkaran L1 dengan pusat P1 dan ada lingkaran L2 dengan pusat P2. Nah, akan ada titik, ya, suatu titik, misalkan suatu titik dulu, yang memiliki kuasa yang sama terhadap dua buah lingkaran ini. Nah, kumpulan titik-titik itu membentuk garis. Nah, namanya garis kuasa. Misalkan yang biru ini saya ilustrasikan sebagai garis kuasanya. Jadi kumpulan dari titik-titik ini yang memiliki kuasa yang sama itu berarti ini titik kuasanya. Ini titik kuasanya. Nah, dia memiliki kuasa yang sama terhadap dua buah lingkaran ini, disebut dengan garis kuasa kumpulan titik-titiknya ini. Itu didefinisikan dengan L1 dikurang L2 sama dengan 0. Nah, kemudian garis kuasa ini akan tegak lurus dengan garis yang menghubungkan pusat dua buah lingkaran. Bagaimana cara menentukan garis kuasanya? Nah, misalkan seperti ini. Misalkan ada dua buah lingkaran dengan lingkaran pertama persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah A1X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan 0. Ada lingkaran kedua dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0. Nah, tadi kan garis kuasa didefinisikan oleh L1 kurang L2 sama dengan 0. Berarti kalau L1 dikurang L2 sama dengan 0, maka kalau ini kita kurangkan, ya kan? X kuadrat kurang X kuadrat 0, Y kuadrat kurang Y kuadrat 0, tinggal A1X dikurang A2X. Nah, bisa saya simpulkan jadi gini, A1 dikurang A2X. Nah, ya. Kemudian ditambah B1Y kurang B2Y, bisa saya tuliskan B1 dikurang B2Y ditambah C1 dikurang C2 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garis kuasa pada dua buah lingkaran L1 dan L2 ini. Nah, tuh. Kemudian bagaimana cara menentukan titik kuasanya? Kalaulah misalkan kita menentukan suatu titik kuasa, kita tinggal mensubstitusikan nilai X atau nilai Y-nya ke dalam persamaan garis ini. Gitu. Ya, biar gampang kita lihat contoh soalnya. Misalkan ada contoh, ada dua persamaan lingkaran L1, misalkan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X kurang 2Y kurang 6 sama dengan 0. Ada L2, misalkan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 12X dikurang 4Y tambah 36 sama dengan 0. Nah, kita tentukan dulu persamaan garis kuasanya. Cara menentukannya tinggal kurang ya, L1 kurang L2 sama dengan 0 ya, atau langsung aja ke sini. Berarti A1 mana? A1 ini berarti 2 dikurang A2 berarti ini negatif 12 dalam kurung X ditambah B1 berarti ini negatif 2 dikurang B2 berarti ini dikurang negatif 4 Y tambah C1 negatif 6 dikurang C2 dikurang 36 itu sama dengan 0. Nah, ini jadi 2 tambah ya, ditambah 12 berarti 14X. Ini negatif 2 tambah 4 berarti tambah 2Y. Ini jadinya kurang 42. Negatif 6 kurang 36 sama dengan 0. Berarti kalau disederhanakan jadi 7X tambah Y kurang 21 sama dengan 0. Sama-sama bagi 2. Nah, inilah persamaan garis kuasanya. Nah, bagaimana cara kita menentukan titik kuasa? Nah, misalkan titik kuasa pada sumbu X. Kalau pada sumbu X berarti nilai Y-nya sama dengan 0.
Nah, maka tinggal substitusikan nilai Y-nya sama dengan 0, berarti 7X tambah 0. Saya tuliskan, berarti kurang 21 sama dengan 0. Berarti 7X sama dengan 21. X sama dengan 3. Maka titik kuasanya pada sumbu X adalah 3,0. Itu pada sumbu X. Bagaimana kalau misalkan menentukan titik kuasanya pada sumbu Y? Kalau pada sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Berarti tinggal masukkan, kalau X-nya sama dengan 0, 7 kali 0, 0. Berarti tinggal Y kurang 21 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 21. Maka titik kuasanya adalah 0,21. Nah, jadi tadi kita sudah menentukan garis kuasa. Ini kita menentukan titik kuasa. Kemudian bagaimana mengecek apakah titik kuasa ini memiliki kuasa yang sama terhadap dua lingkaran. Boleh kita coba, misalkan titik 3,0. Kita mau coba pada lingkaran yang pertama. Nah, misalkan kita coba pada lingkaran pertama. Kita tahu bahwa rumus kuasa titik itu adalah X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah A X1 ditambah B Y1 tambah C sama dengan 0. Berarti kalau mau coba pada lingkaran yang pertama, berarti X-nya 3. Berarti 3 kuadrat 9. Kemudian Y-nya 0, berarti 0 kuadrat ya 0. Ditambah A-nya berarti yang ini tadi ya, pada lingkaran pertama berarti A-nya 2. Berarti 2 kali X1-nya 3. Tambah B-nya ini negatif 2. Y-nya 0 kali 0. Tambah C-nya negatif 6. Tambah C-nya negatif 6. Nah, ini enggak ada sama dengan ya. Oke, berarti hasilnya adalah 9 tambah 6 kurang 6. Berarti 9. Nah, ini pada lingkaran yang pertama. Nah, kita lihat pada lingkaran yang kedua. K sama dengan, kalau langsung X1 kuadrat berarti sama 9 tambah Y1 kuadrat berarti 0. Tambah A-nya kan berarti yang ini. Negatif 12. Negatif 12 kali X1-nya 3 tambah B. B-nya tadi 0. 0 kali B-nya tadi yang ini ya. Yang ini negatif 4. Negatif 4 kali 0 berarti. Kita tuliskan aja dulu. Berarti ditambah C-nya 36. Berarti sama dengan 9 tambah 0. Ini 0. Ini negatif 36. Tambah 36 berarti 0. Ini bisa dicoret. Jadi 9 tambah 0 tambah 0 berarti 9. Nah, maka terbukti bahwa pada titik kuasa 3,0 kuasanya sama terhadap dua lingkaran. Artinya yang pertama 9, kuasa pada lingkaran yang kedua juga 9. Nah, begitu juga kita bisa mengetes atau mencoba titik kuasa 0,21. Pasti akan menghasilkan kuasa yang sama pada lingkaran pertama maupun pada lingkaran yang kedua. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.